Butuh 13 tahun yang namanya self healing. Dan baru nyadar kemarin setelah berantem sama mama, nggak tahu kenapa kayak dinasihatin seseorang langsung kayak hilang gitu loh. Hai, welcome to my channel. Ini mungkin video pertama yang aku upload di sosial media dan tentu aja masih sangat sederhana banget. Dan ini preparation sebelum 1 jam aku habis ini mau ada kursus. Jadi aku mau mengisi sela-sela waktu aku dengan cara hal-hal yang nggak membuat aku ingin rebahan 1 jam 2 jam, melainkan ingin membuat suatu video edukasi buat kalian-kalian ini yang yang namanya punya troublesome terhadap diri kalian sendiri. Itu kenapa sih? Jadi ini dia cerita aku. Jadi cerita aku tuh pertama kali umur saya 13 tahun dimana saya pindah dari sebuah desa, tapi desanya cukup maju sih karena sudah mengenal yang namanya internet, mengenal yang namanya warnet saat itu tahun 2000-an gitu. Akhirnya kita tuh kayak pindah tempat gitu, dan disitulah aku itu kayak merasakan bagaimana ada sebuah sekolah yang teman-teman aku ini mayoritas konservatif banget dan siagama. Konservatifnya tuh gini, nggak tahu dalam keluarganya dia ya atau dalam pemikirannya dia sejak dia kecil, dia tuh sangat nggak suka banget sama namanya cewek kalau nggak berjilbab. Dia nggak suka banget sama yang namanya orang kalau minum alkohol, makan babi. Bahkan mereka tuh kayak anti banget yang namanya bangunan-bangunan non-muslim. Seperti itu. Nah, saat itulah yang relate sama kehidupan saya adalah ketika mama saya dan bapak saya itu punya cabang usaha berupa resort. Tapi resortnya nggak mewah sih, cuma resort-resortan aja. Kayak semacam zaman sekarang itu istilahnya hotel melati gitulah. Nah, makan dulu ya. Ternyata dari situlah ada sesosok manusia yang menurut saya ini pengkhianat banget, which is my own relative dari pihak, nggak tahu pihak mama atau pihak apa, saya nggak tahu dia ini. Dia bilang kalau my parents is one of like germo or pimp atau orang-orang yang menyediakan kamar untuk pelacuran. Jadi seperti itu sikap orang-orangnya itu. Sontak saya jujur aja shock, ada kebencian terhadap saya karena masalah itu. Dan di lingkungan konservatif. Nah, disitulah saya merasakan bahwa teman-teman yang saat ini punya bisnis nightclub, bisnis seperti community gathering atau something disalahgunakan oleh sebagian orang untuk berbuat hal negatif, itu kasihan. Jadi dilihatnya itu ke situ. Nggak dilihat kita menyediakan tempat untuk membuat orang-orang ini networking. Karena ayah saya menyediakan ada tempat karaoke, tempat menginap, bahkan tempat kolam renang. Dan pastinya saat itu dituduhlah kalau saya ini punya orang tua yang menyediakan PSK. Nah, disitulah saya tuh mulai dikucilkan, dijauhi gitu sama teman-teman saya yang konservatif ini. Saya pada waktu SMP hampir namanya nggak punya teman. Dan nggak inget siapa sahabat aku itu. Saya tuh sumpah ada satu orang yang menurut saya dia lumayan close sama saya, tapi yang lainnya tuh enggak gitu loh. Nah, kemudian saat saya SMA semakin konservatif lagi, terutama bagian guru yang dia tuh nggak suka banget lihat cewek itu pakai rok mini, nggak suka banget lihat K-pop yang katanya itu konser untuk orang-orang kafir kayak gitu-gitu. Bahkan mereka sendiri nggak suka yang namanya orang-orang anak-anak nggak berjilbab terus ikut-ikut kayak yang non muslim gitu, ibaratnya kayak bahasa-bahasa asing yang katanya bahasa kafir. Seperti itulah tempat saya. Nah, karena aku terlalu saat itu memikirkan omongan orang lain dan harus menjadikan diri aku harus fit dan proper agar diterima di tempat itu, akhirnya aku itu sering banget kayak ikut-ikut pengajian, istighosa, bahkan kayak hampir setiap hari aku berhijab. Dan tentu aja itu teman-teman aku yang saat ini nggak tahu ya sekarang di mana ya mereka atau kader apa ya, itu mereka semua itu kayak meng-underestimate aku, bahkan kayak nggak nganggap aku ada. Itulah kawasan konservatif itu. Dan konservatif ini berlanjut lagi ke jenjang saya kuliah. Konservatifnya ini bukan Islam, melainkan konservatif Kristen. Jadi tempat kuliah
pun ada yang namanya oknum konservatif Kristen yang memaksakan suatu kurikulum Kristen ke dalam suatu mata kuliah atau suatu ekstrakurikuler UKM gitu. Misalnya saya itu pernah sih kayak ikut sebuah UKM bahasa Inggris yang kayak speaking English atau apa, yang saya inginnya itu mendapatkan sertifikat atau apa, kabar kita tuh cuman basa-basi aja gitu loh tentang hobi apa. Jadi kayak nggak ada kemajuan sama sekali di sana, itu hanya flexing tentang masalah hobi. Ya buat apa untuk seperti itu gitu loh. Dan yang kedua adalah ketika salah satu oknum bilang, apakah Nabi Isa itu bagi kamu apa? Bagi saya ya seorang nabi, Bu, atau Pak gitu. Terus sama orang ini yang menjadi salah satu pengajar, dia blast ke kayak temen deketnya ini, itu loh, ini anak udah sok muslim, hijabnya kelihatan mahal, Tuhan kita dipanggil nabi. Dan ketika saat si Pak Basuki Cahayapurnama kita ini kena blasphemy thing, semakin mereka itu membenci yang namanya Islam. I feel like, apakah ini yang namanya society gitu loh, sampai mengganggu kehidupan saya. Bahkan orang itu bisa lupa kalau kita tuh sama-sama manusia atau sama-sama satu ras karena sebuah agama dan pemikiran yang beda-beda. Nah, saat itulah saya itu ngerasa sangat kecil banget, sangat nggak tahu saya tuh harus mau ngapain. Bahkan saya itu yang namanya tampil di depan publik itu nggak mau. Terus saya juga saat itu kayak ikut pensi, ikut apa tuh hampir nggak pengen gitu loh. Kayak saat saya kecil, saya itu sangat hobi banget kayak mengutarakan pendapat atau kayak jadi orang-orang yang dilihat orang itu seneng banget. Tapi pada waktu saya SMP SMA, berhubung saya itu sangat takut untuk dibully dan takut dikata-katain, akhirnya saya tuh kayak undur diri gitu. Dan suatu hari ada seorang perempuan yang menurut saya berjasa banget dalam hidup saya. Salah satunya, dia salah satu anak kampus negeri di Surabaya, salah satu. Tapi dia itu sangat keren sih menurut aku, public speakingnya bagus, dia bahkan bisa mengalahkan trainer-trainer pekerja yang sudah masuk kantor, lingkungan kerja gitu, padahal dia masih kuliah, masih sekolah, dan dia umurnya masih muda banget, saat itu umur 22 tahun, tapi dia tuh kayak pinter banget gitu. Dialah orang yang menurut aku tuh menumbuhkan rasa leadership walaupun kita itu nggak jadi leader. Jadi leadershipnya itu lebih ke arah diri sendiri, kamu tuh passionnya mau kemana. Alhasil aku dapat kalau aku tuh cukup sangat berani banget ngambil resiko. Dan saat itulah saya itu yang namanya dibully, nggak takut lagi yang namanya dibully atau dikata-katain. Karena saya pernah dibully fisik pun pernah sama laki-laki. Karena suatu ketika saya itu bentak-bentakan, akhirnya itu laki-laki nempelin kepala saya. Saya lawan balik dong karena saya dipukul. Terus satu lagi perempuan juga berberapa ya dulu itu ya, bergrup gitu, akhirnya pernah gitu loh kayak kalah karena bentakan sama ini, karena gertakan saya gitu. Akhirnya mereka stop untuk ngebully saya gitu loh. Suatu ketika setelah perempuan ini datang di kehidupan saya bersama teman-temannya, dan sampai sekarang saya jauh lebih akrab dengan perempuan itu yang menjadi profesional di suatu tempat kayak perusahaan startup di Jakarta ketimbang teman-teman saya yang satu alumni atau satu prodi. Nah, saya pada waktu papa saya meninggal itu, sebelumnya saya ternyata itu dikenalkan dengan beberapa metode meditasi, di mana meditasi itu nggak terikat agama, nggak terikat beberapa ajaran dan filsuf-filsuf tertentu, bahkan kamu nggak perlu yang namanya kayak puasa atau apa, itu nggak perlu. Saat saya terjun ke sana, saya merasa oke-oke aja sih, bahkan saya sangat happy bisa mengetahui sisi meditasi dan spiritualitas itu seperti apa. Setelah itu papa saya meninggal mendadak, dan saya punya bisnis kecil yang sempat jalan dan bisa kayak apa ya, kayak pernah menolong saya selama 1 semester itu ya. Pada waktu saya mau lulus itu sama biaya wisuda itu saya nggak pernah minta orang tua lagi gitu loh. Tapi ketika saya meninggalkan usaha itu karena ingin membantu orang tua saya di
tempat yang jauh dari Surabaya, saya cukup tertekan banget. Padahal kita lagi berduka tapi kita tertekan banget. Saya pernah yang namanya berantem sama nenek saya sendiri, bentak-bentakan, ibu saya makin kacau, kita pernah banting-bantingan barang. Adik-adik saya juga yang cowok cewek juga tertekan. Akhirnya aku merasakan bahwa aku harus perlu sendiri dan mendalami ilmu meditasi itu. Meditasi itu saya nggak pernah bolong sama sekali. Saya semalas-malasnya pun itu meditatif, tapi saya juga merenung, saya ini maunya kemana. Saya kayak buta gitu, saya nggak tahu mau kemana. Apakah saya harus bertahan di kehidupan keluarga saya, ya berkeluarga tapi juga berantem, tapi juga meneruskan usaha apa-apa, ataukah saya itu harus keluar. Karena saya kalau keluar pun saya harus kemana. Kalau saya ikut orang lain dan ikut kayak tinggal sendiri juga kos lagi gitu loh. Apalagi cicilan perusahaan dari orang tua saya itu masih sangat banyak banget dan nggak sedikit. Nah disitulah saya itu merasakan bahwa saya itu harus sergap bisa membantu orang tua saya. Nah ketika saya dibebaskan sama orang tua saya untuk tidak terlalu ikut bisnis, akhirnya saya memutuskan untuk coba untuk membuat proyek-proyek dengan beberapa perusahaan. Tapi karena pertengkaran itu makanya tidak jadi. Akhirnya saya memutuskan untuk aku butuh waktu sendiri. Bagaimana cara bisa aku berkarya sendiri seperti dulu pada waktu aku kuliah. Minum dulu ya guys. Nah di saat itulah aku tahun 2022 tanggal 24 Maret. Nggak tahu kenapa mama aku tuh kayak menemukan suatu channel meditasi. Dan itu di Bali, dan itu di daerah Gianyar. Saya disuruh ke sana. Awalnya saya tuh kayak nggak mau gitu, karena apakah ini kayak ganggu kerjaan saya ya, atau saya gimana gitu. Akhirnya saya mencoba untuk berangkat sendirian. Terus itu secara energi sangat enak banget ininya, vibe-nya. Saya sampai sana jam 11.11. Kemudian saya benar-benar sampai Bali. Dan saya ke daerah tersebut ditempuh dalam waktu 1,5 jam lewat bandara. Dan di sana saya ketemu seorang suami istri yang menurut aku mereka sangat pintar banget cara bikin bisnis spiritual. Bisnis spiritual itu dimana mereka bisa membuat suatu resort kecil dan juga yoga sala gitu untuk orang-orang healing di sana. Tapi dengan kemampuan mereka yang mumpuni dan profesional, mereka bisa menjual seperti itu. Menjual paket orang-orang ingin tapa brata, pengobatan kristal, yoga, menjadi yoga teacher, kemudian menjadi singing bowl teacher, dan banyak macamnya. Dan kayak emang itu secara energi kumulatifnya itu kayak menarik banget gitu loh. Padahal dari kota Ubud lumayan jauh, sekitar 4 kilometeran. Dan saat itu saya belajar meditatif dan saya menemukan keajaiban di sana. Hidup saya kemudian jauh lebih beruntung, lebih tertata, bahkan kayak ada sinyal-sinyal gitu loh kalau ada sesuatu yang jahat dan energi yang nggak baik itu bisa menyerang saya. Karena apa? Karena saya sangat trauma dengan energi negatif. Karena pada saat itu saya percaya aja saya itu kayak gitu. Lo itu orang kampung, bau, terus nggak cantik, ngapain tanya-tanya? Jadi saya diskriminasi fisik pun itu saya pernah terima gitu loh. Kemudian saya juga pernah didiskriminasi karena saya nggak bisa ngaji, nggak pintar ngaji. Saya juga pernah didiskriminasi karena saya kurang Chinese. Kayak keluarganya nggak jelas Chinese-nya itu kayak gimana gitu. Saya juga pernah didiskriminasi karena saya itu nggak terlalu gaul gitu loh, nggak bisa beli barang-barang branded atau apa, itu saya pernah dibegitukan. Karena orang tua saya pun punya uang, nggak mendidik saya untuk membeli barang-barang branded. Tapi bagaimana caranya kamu bisa menjadikan uang ini jadi gede. Dan sakit banget guys waktu saya berekspektasi setelah masuk suatu tempat itu, tapi ternyata saya keluar mendapati papa saya meninggal. Kemudian kayak empati dari beberapa orang juga, menurut aku lebih banyak dari teman-teman aku yang deket sih dibandingkan beberapa pembina-pembina atau oknum lah gitu sana ya, oknum dosen yang menurut aku tuh nggak baik secara karakter. Gimana nggak sakit hati gitu loh sebagai seorang yang pernah berguru di sana, tapi yang saya dapatkan cuma tamparan-tamparan itu.
Kemudian saya itu ternyata dari sana saya bercerita seperti itu. Ketika saya dicuekin orang karena begini karena orang gak melihat saya itu tipikal anak yang asik gitu seperti itu. Akhirnya saya itu mendapatkan suatu ilham bahwa saat corona, hampir semua orang-orang yang bergantung sama pariwisata yang sampai 90% itu juga mengalami depresi yang luar biasa. Ketika puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun berkecimpung di dunia pariwisata, kemudian harus sama semesta itu, kamu harus stop dulu bekerja, berdoa, itu mereka kadang-kadang mereka tuh nggak paham. Nah disitulah titik balik saya di mana, oh ternyata kampus atau tempat yang atau sekolah yang saya merasa kecil, merasa jelek banget di sana itu, saya ternyata nggak berhenti belajar loh. Nah disitulah saya itu setelah pulang dari Talabrata itu saya mendapatkan ilham, terus gaya hidup saya lebih tertata. Saya tuh nggak pernah yang namanya bangun kesiangan, paling bangun kesiangan jam 6 lah. Kalau di Jawa kan kayak jam 6 itu kayak siang banget gitu ya. Jam 5 sendiri aja udah matahari terbit kan gitu loh. Kalau di Bali sih masih gelap gitu loh, jam setengah 6 itu masih gelap banget gitu. Apalagi kalau orang-orang di sana itu cukup waras banget dengan sisi spiritual. Bukan orang-orang yang kena pemikiran-pemikiran aneh kemudian mengungkapkan teori tapi menyakiti orang. Itulah yang saya suka dengan Bali. Sempat saat itu saya bawa adik saya dan keluarga saya, ternyata ketemu masalah kenapa keluarga saya ini sering berantem. Ketemulah pada saat saya tuh di sana itu. Kemudian saat itu saya bawa adik saya ke sana karena liburan sekolah untuk yoga atau apa. Berubahlah anak ini dari tantrum menjadi anak yang normal meskipun banyak hal-hal yang negatif dari dia belum selesai sembuh gitu loh. Terus lagi ketemulah saya beberapa orang-orang yang bergelut di bidang spiritual. Katakanlah orang-orang ini gimbal, punya tato banyak yang merepresentasikan dewa-dewa seperti Ganesha, seperti siapa, terus makanannya vegan apa. Tapi kadang-kadang quality life-nya tuh nggak bagus. Ibaratnya kamu itu sober gitu loh. Ada juga yang orang kaya tapi dia tinggal di Bali karena dia kayak nggak betah di daerah negara mana gitu loh. Seperti itu, dia jauh lebih suka hidup sederhana di Bali dibandingkan dia di sana. Nah, aku belajar hal-hal kayak gitu tuh ternyata mental illness itu nggak hanya menyerang orang-orang yang lemah atau orang-orang yang secara finansial dan secara fisik itu lemah, tapi juga orang-orang kaya pun, bahkan orang-orang yang memiliki fisik yang bagus, mereka juga sangat terserang yang namanya mental illness. Dan mental illness yang sampai sekarang yang menurut aku cukup menyakitkan adalah ketika ada stigma orang-orang yang memiliki mental illness adalah orang-orang pecundang. Orang-orang yang memiliki mental illness adalah orang-orang manja. Dan orang-orang seperti itu kayak nggak melihat dulu perjuangan kakek kita, nenek kita berjuang melawan Belanda, makan-makan itu. Apakah mereka mental illness? Kan enggak. No, mental illness adalah ketika kita tuh nggak bisa ngefitin karena kecepatan zaman yang terlalu cepat. Dan juga orang-orang yang merasa dirinya terlalu nggak bisa mengutarakan sesuatu sama seseorang, akhirnya pelampiasannya ke amit-amit bunuh diri. Itulah yang aku alami saat saya mental illness. Dan 13 tahun itu ketika saya sudah di training menjadi guru yoga yang beneran, guru yoga yang sesuai prosedur, akhirnya saya tuh paham bahwa 13 tahun ini saya ini mulai usia 13 tahun sampai usia 26 tahun akhir saya ternyata kena mental illness dan saya nggak mau mengakui itu. Saya hanya bilang saya baik-baik aja kok, saya apa-apa. Saya denial, nggak jujur sama diri saya sendiri. Bahkan meditasi saya yang saya lakukan selama 4 tahun ini, hasilnya adalah ketika kamu bisa menemukan jati diri kamu sendiri. Nah, mental illness itu sembuh karena jati diri kamu sendiri mulai muncul. Wow, aku sampai kaget kayak jati diri sendiri muncul karena penyembuhan healing meditasi itu sama yoga toh. Bukan karena sholat atau apa. Karena pada waktu saya kecil, sholat itu dididik untuk supaya kita tidak masuk neraka. Padahal sholat itu mendidik kita untuk menjadi seorang yang disiplin. Nggak tahu kenapa insight kayak gitu ketemunya pada saat saya di Bali dan belajar ke orang yang non-muslim, bukan orang yang muslim. Makanya beberapa orang kenapa kok sholat, kok aku nggak merasa sukses ya, nggak merasa berubah ya, atau nggak merasa seperti ada kemajuan. Ya karena mindset kamu terhadap sholat juga salah.
Mindset kamu terhadap sholat adalah kamu menginginkan sesuatu kan, bukan karena kamu ingin mengatur hidup kamu supaya kamu menjadi orang yang lebih baik. Apalagi sekarang dibumbui karena kalau sholat bisa-bisa mengantarkan orang tua kita nanti ke neraka. Perempuan kalau nggak berjilbab kelihatan rambutnya, bapaknya udah masuk neraka. Which is fucking stupid gitu loh kalau aku melihat itu. Apakah mereka terkena dogma itu? Sampai sekarang aku yakin mereka itu secara finansial dan emotional quality nggak bagus. Dan orang-orang emotional quality nggak bagus, otomatis keuangan dan harta pun cara mereka manage juga nggak bagus. Nah, orang-orang yang memiliki emotional quantity yang buruk cenderung orang-orang yang nggak tahu jati dirinya dia tuh mau kemana. Hanya menjadi follower tapi mereka tuh toxic. Kita boleh memfollow sesuatu yang membuat kita terinspirasi, tapi jangan sampai energi kita itu untuk mereka gitu loh. Untuk mereka terus-terusan tuh jangan sampai. Jadi kita jangan sampai kecanduan idola kita hanya untuk melampiaskan stres. Kita dari mereka pun harus tahu kita itu value-nya di sana. Dan menjadi orang yang kalau bisa secara karakter harus sama kualitinya seperti mereka. Nah, karena saya menemukan jati diri saya tuh, saya ternyata orangnya vokal dan cenderung cukup blak-blakan. Nah, seperti inilah yang harus saya pilih. Apakah saya menggunakan hal ini untuk kebaikan atau amit-amit untuk keburukan? Nah, aku sendiri melihat pada waktu saya pelatihan yoga bertemu berbagai macam orang dengan karakter dan background berbeda-beda. Dan orang-orang ini walaupun mereka memiliki kekurangan dan memiliki kebaikan, tetap mereka ini semua adalah orang-orang yang lebih banyak kebaikan ke aku timbang keburukan gitu loh. Meskipun kita sudah berpisah dari manapun daerahnya, kita sendiri juga berjuang menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum kita ikut retreat di situ. Nah, cara menemukan jati diri adalah walaupun kalian tidak punya uang atau nggak punya waktu untuk retreat di Bali atau healing sekalipun, adalah coba setiap hari 1 jam sebelum kalian bangun tidur adalah me time kamu. Nggak tahu setelah sholat kalian pengen nulis diary atau kalian ingin merenung, pengen cita-cita kamu yang kamu tulis itu seperti apa. Dan kalau bisa sih me time kalian itu gunakan untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Begitu juga sebelum kalian tidur. Dan kalau bisa tidur jangan sampai kemalaman. Tidur juga punya ritual loh guys. Jadi nggak kayak kita kerja, masuk kos atau masuk rumah, mandi setelah itu tidur, nggak kayak gitu guys. Kadang seorang perempuan pun juga butuh perawatan muka dan beberapa hal yang membuat dia nyaman kan. Itu sama berlakunya dengan pria juga. Atau kalian bisa melakukan itu dengan sholat malam, meditasi. Kemudian kalau kalian sudah nyaman, barulah tidur. Tidur juga manifestasi, investasi alam bawah sadar kalian supaya membawa kalian ke kehidupan yang lebih sukses. Itulah gunanya tidur, bukan untuk males-malesan. Saya hampir nggak pernah tidur siang, malah saya ganti dengan meditasi setiap siang. Dan meditasinya itu pun membutuhkan waktu 1/2 jam, itu sudah sangat melebihi tidur kok guys, sudah kayak fit lagi. Nah, itulah yang menurut aku yang harus dilakukan saat ini, terutama terhadap generasi muda yang berjuang banget yang namanya percepatan zaman gini. Semoga ini bisa membantu kalian dari cerita aku selama 13 tahun ini, apa yang aku lakukan. Kemarin sempat berantem juga sama mama, tapi baru nyadar kalau tadi pagi tidur itu kayak semua dosa dan semua beban itu kayak rontok gitu loh. Kayak kamu tuh sudah bisa menemukan apa yang kamu lakukan gitu loh. Itu sih dari aku. Dan ini terakhir karena bertepatan dengan mental health sedunia, aku upload ini. Dan kemudian jangan lupa kalian kalau menyukai atau ada saran, komen di bawah, like, dan kalau mau subscribe, karena aku akan bercerita tentang berbagai macam pengalaman-pengalaman aku selama hampir 20 tahunan lebih ini hidup sebagai seorang wanita dan survivor. Thank you so much and bye-bye.